Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya untuk materi Excel. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan olah data untuk sort, filter, subtotal serta pembuatan grafik. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang olah data lanjutan, yaitu tentang pivot tabel. Apa itu pivot tabel? Pivot tabel adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data tabel pertama, biasanya termasuk pengelompokan data. Jadi intinya pivot tabel itu untuk merangkum data sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk perangkumannya. Nah, di sini contohnya ada tabel asli. Ini tabelnya, kemudian bentuk yang kedua ini adalah hasil pivotnya. Ini tabel yang asli, kita bentuk ke tabel pivot. Nah, contoh di sini tabel pivotnya adalah dari pivot di sini menerangkan tentang data AC ya, data penjualan AC dari Kota Kendal, Salatiga, Semarang itu berapa ya totalnya. Kemudian kulkas juga sama, TV juga sama, dan nanti di sini juga ada pilihan namanya grand total. Nah, intinya seperti itu untuk pembuatan pivot tabel. Kemudian manfaatnya apa sih untuk pivot tabel di sini? Nah, manfaatnya adalah yang pertama untuk membuat penyajian data dengan beberapa tampilan berbeda dari sumber data yang sama. Ya, jadi pertama kita bisa memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda, kemudian menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan, kemudian melakukan kalkulasi atau mengumpulkan field data numerik dengan berbagai cara, ya bisa pakai sum, count, asterisk, dan semacamnya. Kemudian melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Kemudian membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot tabel yang telah dibuat. Nah, jadi untuk manfaat dari pivot itu adalah beberapa yang bisa kita simpulkan. Nah, untuk soalnya ya di sini nanti akan saya bagikan untuk bentuk tabelnya di sini. Yang pertama, syarat untuk membuat pivot adalah tabel itu dalam bentuk single column ya, bentuknya satu kolom semuanya. Jangan ada yang merge and center. Kemudian satu kolom di sini datanya harus sama. Ya, misalkan di sini semuanya berupa teks ya, harus teks semua. Jangan ada yang dicampur. Kemudian misalkan di sini tanggal, ya ini berupa tanggal semuanya. Kemudian tidak ada data yang kosong, harus ada terisi. Gitu ya. Jadi konsepnya untuk membuat pivot tabel kita harus menyediakan data laporan itu dalam bentuk tabel. Biasanya itu kompleks banget, dan ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hal kaitannya misalkan dalam pembuatan laporan atau penyajian data. Ya, di sini ada supplier, ada bulan, ada tahun, kemudian kuartal, jumlah, harga, dan total. Nah, seperti ini bentuk laporannya, dan akan kita buat seperti ini seperti yang ada di soal. Ada pivot tabel 1, pivot tabel 2, pivot tabel 3, kemudian pivot tabel 4, pivot 5, serta untuk pivot grafik. Oke. Kemudian tipsnya, setelah kita membuat tabel, bentuk tabel di sini bisa kita buat ke format S-tabel dulu. Jadi kita blok dulu seperti ini, ya, dengan cara CTRL-A. Kemudian di menu Home, di sini ada namanya format S-tabel. Nah, kemudian kita bisa memilih format tampilan untuk tabelnya. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian kita OK. Oke, setelah itu kita pilih Home. Kita hilangkan save file-nya karena tadi sudah saya berikan save file. Saya hilangkan. Nah, seperti ini.
Jadi keuntungannya kalau kita menggunakan format Astabel di sini sudah ada format untuk filter. Kemudian nanti akan muncul namanya tabel tool design. Kemudian nama tabelnya juga bisa kita ganti, misalkan tabel Enggal Jaya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita membuat format tabelnya di dalam tabel tool design, ya di sini ada tulisan summaries with pivot table. Ini ya langkah-langkah untuk pembuatan pivot table. Silahkan pilih tabel tool design, kemudian summaries with pivot table. Kita klik. Kemudian di situ ada pilihan choose the data that you want to analyze. Ya, kita pilih select tabel sesuai dengan yang tadi ya. Dan namanya adalah TBL Enggal Jaya. Kemudian di bawahnya kita suruh memilih choose ya. Pivot table mau diletakkan di mana laporannya ya? Ke new worksheet atau existing worksheet. Ya, di lokasi sheet di sini atau di lembar baru. Misalkan saya pilih lembar baru, kemudian saya oke. Nah, ini adalah untuk tampilan pivot table yang awal ya, masih seperti ini. Nah, nanti di sebelah kanan akan tampil namanya pivot table field, yang mana di sini ada berbagai macam field sesuai dengan tabel yang tadi. Kemudian di bawahnya ada fasilitas, yaitu ada filter, kolom, row, sama value. Nah, filter di sini berarti kan untuk menyaring data, ya, fungsi untuk menyaring data. Kemudian untuk kolom untuk menampilkan data per kolom, baris menampilkan data per baris, value menampilkan data yang mau dihitung. Contoh di sini ya. Nah, di sini ada filter untuk supplier, kolomnya bulan, barang, baris, value-nya jumlah. Nanti akan tampil seperti yang ada di soal di sini. Ya. Supplier, filter, kolom bulan, baris barang, value jumlah. Sekarang kita kembali ke pivot table yang tadi. Biar tidak bingung, untuk nama sheetnya saya berikan lat pivot. Nah, kemudian cara membuatnya kita tarik saja. Untuk filter kita pilih supplier, kita tarik aja supplier ke filter. Kemudian untuk kolom bulan kita tarik ke kolom. Kemudian untuk barang ke baris, ya, nanti seperti ini hasilnya. Kemudian untuk value kita pilih jumlah. Nah, ini cara untuk mengetahui ya, kita ingin menyajikan data ya. Untuk barang-barang di sini per bulannya itu totalnya berapa? Bumbu penyedap Januari totalnya berapa? 70. Untuk garam berapa untuk misalkan bulan Februari. Nah, nanti di pivot table akan tampil. Setelah itu di atas sendiri ini adalah untuk yang supplier atau filter supplier. Nah, kita pilih anak panah ke bawah. Kita klik di sini. Misalkan kita ingin mengetahui supplier untuk toko Delamas ya. Kita klik saja Delamas. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk toko Delamas, untuk garam Januari tidak ada, adanya di bulan April. Kemudian minuman saset di Januari ada, April tidak ada. Susu kalian juga adanya di bulan April dan ini adalah totalnya. Nah, jadi seperti itu untuk penyajian data dalam bentuk pivot. Ya, daripada kita menggunakan rumus sum if, count if dan seterusnya. Ini yang sering digunakan oleh di perusahaan atau di dunia kerja. Biasanya saat kita mau bekerja, melamar kerjaan akan dites untuk komputernya dari Word, Excel, serta PowerPoint. Biasanya untuk Excel yang diujikan adalah fungsi teks, lookup, if, grafik, dan biasanya ada tambahan yaitu mengetahui pivot. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini untuk pivot tabel pertama. Kita ketikkan ya, pivot 1. Kemudian untuk pivot 2. Nah, untuk pivot 2 di sini kita bisa copy saja. Kita copy hasil pivot yang tadi, kita paste di bawahnya. Kita LV. Oke, kemudian kita benahi lagi untuk pivot yang kedua.
Untuk pivot yang kedua di sini menampilkan ya, untuk baris adalah bulan serta supplier, ya kan? Bulan dulu baru supplier. Nah, nanti kita bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk kolomnya adalah tahun. Filternya kosong ya. Kolomnya tahun, barisnya bulan sama supplier. Terus untuk yang dihitung adalah totalnya untuk value. Nah, sekarang kita masuk di sini lagi, kita klik saja. Nah, kita sesuaikan suppliernya barang bulan seperti ini. Filter tidak ada, untuk kolom kita pilih tahun, untuk baris bulan, di bawahnya adalah supplier. Nah, sini. Kalau kita balik nanti seperti ini. Misalkan supplier di atas, berarti lihatnya dari per supplier. Supplier itu per bulannya gimana? Ada penjualan tidak? Nah, kalau kita balik lagi, per bulannya itu untuk supplier apa saja, ya, seperti itu. Kemudian untuk value kita pilih total, tarik. Nah, seperti ini. Oke ya, ini pivot tabel kedua, pivot tabel 2. Nah, kita berikan warna ya. Oke, sini. Lanjut lagi, contoh yang ketiga adalah pivot tabel ketiga. Misalkan ada tambahan filter untuk kuartalnya. Kemudian untuk kolom bulan, untuk baris supplier, untuk value adalah jumlah. Filter kuartal, kolom bulan, baris supplier, value jumlah. Nah, silahkan kita copy lagi ya. Kita copy, taruh di bawahnya. Kemudian kita hilangkan semuanya. Filter dia berdasarkan kuartal. Oke, kita coba dulu misalkan kolom untuk bulan ya, kolom bulan, kemudian barisnya supplier, setelah itu untuk value jumlah. Nah, ini tabelnya saya geser dulu, saya cut, taruh di bawahnya lagi biar ada jarak untuk yang kuartalnya. Nah, sini kemudian kita hilangkan barisnya karena tadi terlalu dekat. Nah, ini tampilan untuk pivot tabel yang ketiga ya, kuartal berdasarkan filter berdasarkan kuartal, untuk kolomnya bulan, barisnya supplier, untuk value adalah jumlah. Konsepnya sama ya dengan yang pivot tabel yang pertama. Ini pivot tabel 3. Ini 2, ini 3. Oke. Setelah itu kita coba yang keempat. Untuk yang keempat di sini kita menghitung jumlah suppliernya ya, jumlah supplier, sumber rezeki berapa, DLMS berapa yang melakukan transaksi. Untuk pivot tabel 4 cuma melihat baris, untuk baris row-nya supplier, value supplier. Oke, kita copy lagi, taruh di bawahnya. Nah, jadi konsepnya ini kita bisa menghitung berapa jumlah supplier. Caranya tadi supplier kita pilih di row, supplier kita pilih di value. Sini saja. Ya, misalkan ada berapa sih selama ada di tabel yang tadi, supplier jumlahnya ada berapa untuk kode lemasnya. Contoh lagi, misalkan ada juga seperti barang row, barang value. Bumbu nyedap ada berapa transaksinya, garam ada berapa transaksinya. Oke, seperti itu konsepnya ya. Nah, sekarang ini tabel yang keempat, pivot tabel 4. Oke, sekarang materi 5 atau pivot 5. Yang dibuat pivot adalah kolom bulan, baris barang, value-nya jumlah. Coba lagi, kita kembali ke sini.
barang di baris, bulan di kolom, jumlah di value. Ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita coba untuk membuat pivot chart. Ya, pivot chartnya adalah, caranya kita klik saja di bagian pivotnya, kemudian kita pilih analyze, pivot table tool analyze. Di sini ada tampilan yaitu pivot chart. Nah, kita pilih saja pivot chartnya, klik. Kemudian kita pilih bentuk grafiknya seperti apa. Misalkan dia bentuknya line, kita klik line. Kemudian kita pilih untuk tipenya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat grafik ya. Untuk membuat grafik. Oke. Kemudian di dalam pivot chart tool nanti akan keluar seperti ini ya. Ada analyze, design, sama format. Nah, di analyze di sini ada namanya field button. Kita hilangkan semuanya dengan pilih hide all. Ya. Kemudian kita juga bisa mengganti change data source-nya. Data source-nya untuk apa namanya? Grafik di sini atau tabelnya. Kemudian di dalam desain ya, dalam desain kita bisa mengganti data atau tinggal switch. Nah, sini kalau kita switch dia akan berubah berdasarkan Januari, dan di tabelnya juga akan berubah bentuknya. Saya pilih lagi. Nah, kayak gini nanti. Oke, terus kalau mau diganti untuk tipe grafiknya ya, kita bisa pilih change chart type, kemudian kita pilih stack line, kemudian kita OK. Nah, nanti kayak gini sini. Setelah itu kalau mau kita modif seperti grafik kemarin, kita bisa tambahkan chart elemen, bisa kita tambahkan misalkan judulnya, dan grafik barang per bulan. Nah, sini. Terus di dalam desain juga kita bisa memilih chart stylenya. Nah, kita simpan dulu. Ini adalah cara membuat pivot chart dan pivot tabel. Oke, jadi ingat ini adalah langkah-langkah untuk membuat pivot tabel dan pivot chart, dan ini sangat penting sekali di dalam dunia kerja. Jadi banyak-banyak berlatih ya untuk pembuatan data atau penyajian data. Nah, nanti untuk kedepannya ya, nanti kita bisa membuat namanya dashboard. Saya contohkan seperti ini nanti ya, untuk dashboard. Jadi kita bisa melihat untuk data laporan ya. Misalkan kita disuruh presentasi oleh pimpinan, misalkan coba tampilkan bulan Februari ya, kita klik saja Februari. Nah, nanti data akan berubah semua. Akan start program per khusus ya, khususnya Office berapa untuk Februari, terus Mei berapa. Nah, sini kemudian misalkan tampilkan Maret sama April perbandingannya, kita pilih multi select, kita pilih April sama Mei ya. Jadi di video selanjutnya kita akan belajar pivot lagi dan akan kita bentuk menjadi dashboard system dengan tambahan slasher dan tambahan untuk teknik-teknik yang lainnya. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup ya tentang pivot tabel, pivot chart. Nanti untuk bentuk Excelnya ya, untuk laporannya akan saya
share, bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.